Oke baik, selamat malam. Salam berjumpa dengan saya Pak Cena. Saat ini HP saya terbagus agak buram, tapi saat ini saya mau wawancara mantan komisioner KPU Kabupaten Bovendigul ya, periode 2014-2019 terkait masalah AFU di Kota Sorong sana, polemik pilkada gubernur yang berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Oke, mari kita langsung wawancara Bapak Manfredna, Sarjana Hukum. Mari kita saksikan. Baik, ini telah ada Bapak Manfredna, Sarjana Hukum. Beliau adalah praktisi hukum dan nanti secara langsung beliau sendiri yang bicara. Bagaimana Bapak terkait pilkada gubernur yang terjadi di Kota Sorong, masalah AFU itu? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Manfredna, saya ingin menjelaskan karena mantan komisioner KPU Bovendigul membidangi divisi teknis dan penyelenggaraan pemilu saat itu. Jadi melihat polemik yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, saya lebih senang dipanggil Provinsi Sorong Raya karena itu identik dengan kami orang Sorong yang ada di daerah. Jadi saya mau bilang begini, bahwa polemik itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPU itu sebenarnya sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus. Karena Undang-Undang Otsus itu dia ada karena ada proses yang panjang terhadap aspirasi orang Papua seperti itu. Maka Undang-Undang Otsus itu hadir dalam rangka memproteksi orang asli Papua dalam beberapa aspek, tapi dalam hal ini adalah khusus soal partai politik seperti itu. Jadi kami lihat bahwa kami di Papua ini tidak ada partai lokal, maka MRP sebagai kewenangan untuk melakukan apa yang dinamakan verifikasi untuk melakukan keaslian orang Papua seperti hari ini dilakukan. Saya pikir itu ada amanah dari Undang-Undang Otsus yang harus dilakukan. Memang hari ini ada perdebatan terjadi di Solo. Saya pikir itu perdebatan yang sebenarnya dilakukan secara pribadi, tapi juga saya harap teman-teman yang mengerti hukum itu juga bisa menerjemahkan bahwa itu sudah ada keputusan dari MRP, karena MRP sudah membuat surat keputusan tentang bahwa AFU bukan orang asli Papua, maka itu sudah jadi produk hukum. SK itu harus dibatalkan oleh SK, maka kewenangan untuk bisa menguji tentang keabsahan SK itu adalah di TUN atau Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha. Kalau kami di Papua ini kan hanya ada di Jayapura, maka itu harus diuji di situ tentang itu keaslian. Di situlah nanti baru silakan diuji. Tapi untuk saat ini apa yang dilakukan oleh MRP itu sudah sesuai dengan keaslian orang Papua. Nanti hasil itu yang nanti akan dikasih ke KPU, maka nanti KPU akan melakukan verifikasi faktual lagi antara syarat calon dan syarat pencalonan dan keaslian orang Papua. Jadi tiga hal ini yang akan dilihat oleh KPU Provinsi Papua di seluruh tanah Papua saja, bukan yang Sorong saja, Sorong Raya saja atau Papua Barat Daya. Sama juga di Papua Selatan, sama di pegunungan, di Papua Tengah seperti itu. Jadi ini yang kita harus lihat bahwa itu sudah jadi produk hukum, maka MRP itu punya kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Jadi mari kita menghargai proses itu. Jadi KPU harus juga melakukan itu secara baik. Dia tidak boleh keluar dari situ, karena KPU bekerja itu ada kode etik yang mengikat dia, kode etik itu, dan dia kalau tak salah melakukan hal itu maka dia akan bisa dikode etik dan diberhentikan. Langkah yang terburuk lagi adalah dia bisa dipidanakan karena tidak melakukan hal-hal yang di luar dari aturan hukum seperti itu. Jadi saya harap teman-teman yang ada di Sorong Raya kita harus berpikir positif, tetap mendukung apa yang dilakukan oleh MRP dan apa yang hari ini dilakukan oleh KPU. Kita tetap berikan dukungan saja seperti itu, karena ada ranah-ranah hukum yang lain. Biarkanlah proses ini berjalan. Kan nanti kalau ada keberatan kan masih ada Bawaslu, silakan bersengketa di Bawaslu. Kalau tidak keberatan, kalau di Bawaslu lagi ada TUN, silakan. Ini ranah-ranah ini harus dimainkan.
supaya kita yang mengerti hukum atau teman-teman yang di Sorong yang mengerti hukum atau siapa saja menjelaskan sarana ini, supaya kemarin saya ada ikuti beberapa teman-teman mau pidanakan MRP, anggota MRP Papua Barat. Nah ini sebenarnya tidak boleh, karena itu sengketanya adalah SK itu. Jadi bukan soal pidana, bukan karena ada pembunuhan, bukan karena apa, itu karena soal SK itu. Fokus untuk sengketa itu adalah SK itu, silakan diuji di TUN. Kalau seandainya dibuktikan, silakan di situ keaslian orang Papua. Menurut aku silakan dibuktikan di situ. Baru kalau seandainya dia menang, maka pembatalan SK itu, pembatalan SK dari MRP itu hanya KPU belum menjadi dia sebagai calon. Kalau tidak ya apa yang dilakukan oleh KPU itu benar, MRP benar secara hukum seperti begitu, karena dia sudah melakukan pleno itu sudah keputusan tertinggi oleh SK dia, dan itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Itu adalah produk hukum secara hukum administrasi. Saya pikir begitu. Oke, baik. Menurut Bapak sebagai praktisi hukum, ini secara garis besar saja, tebak-tebak ya, menurut Bapak kalau sengketa ini berlanjut sampai dengan akhir, apakah AFU bisa lolos sebagai calon gubernur, ataukah demi hukum hak orang asli Papua dibatalkan? Iya, kemarin kan saya ikuti kan MRP melakukan verifikasi faktual itu ke wilayah Raja Ampat, itu kurang tahu namanya apa. Itu ternyata kan mamanya bukan dari kampung itu kan, sempat diprotes kan oleh teman-teman dari teman-teman dari Moi Kepulauan, itu daerah-daerah Waigama kan. Nah seperti itu kan, bahwa benar kan, bahwa mamanya tempat yang dia punya mama ada saja kan, sebenarnya tidak ada pengakuan. Dan waktu berikan pengakuan ada kepada dia, mereka tidak diundang. Itu kalau saya coba ikuti di beberapa media seperti itu. Dan ini kan disitulah dasar jadi fokus di situ. Dan saat itu ya saya harap bahwa apa yang dilakukan MRP, dia lakukan keputusan itu, dia sudah lakukan verifikasi faktual, dia sudah turun memastikan itu, dia buat keputusan seperti itu. Dan kenyataan tidak seperti itu, dia bukan orang asli Papua kan. Oke, baik, terima kasih. Itu bincang-bincang kita bersama Bapak Manfredna, Sarjana Hukum. Saat ini beliau juga adalah staf khusus dari Bapak Bupati Kabupaten Bovendigul. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Hormat, sampai ketemu di bincang-bincang berikutnya. Ya, terima kasih.